Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Disa Mamonto, NIM 1923081. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai bagaimana keterampilan dalam pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas ini yang pertama itu adalah perencanaan pengelolaan kelas. Nah, perencanaan pengelolaan kelas selalu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan kelas. Kegiatan perencanaan yang harus guru dalam kelas persiapkan adalah rencana pengaturan sarana prasarana kelas, kemudian pengelolaan pengajaran dan siswa dan administrasi kelas, seperti rencana pengaturan tempat duduk, pencahayaan, ruangan, perencanaan pengajaran, perencanaan pengadministrasian, perencanaan daftar absensi siswa. Semua harus ada sebelum memasuki dan melaksanakan pembelajaran perencanaan. Ini alangkah baiknya dibuat dari jauh-jauh hari. Jadi sebelum masuk ke kelas, hendaknya seorang pengajar itu mempersiapkan perencanaan terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke kelas. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan pengelolaan kelas. Nah, jadi pelaksanaan pengelolaan kelas dilakukan dengan metode atau pendekatan-pendekatan dan prinsip pengelolaan kelas, sehingga pelaksanaan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan lancar. Guru harus mampu menampilkan sikap profesional, luwes, bersemangat, dan disiplin yang tinggi, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Jamara 2006. Dalam rangka memperkecil masalah-masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, dapat dipergunakan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan beberapa pendekatan, yaitu dengan prinsip kehangatan dan antusias, prinsip tantangan, prinsip bervariasi, prinsip keluasan, prinsip penekanan hal positif, dan prinsip peranan disiplin. Jadi seorang guru itu juga harus memiliki prinsip dalam mengajar kepada siswanya. Kemudian pengawasan pengelolaan kelas. Nah, jadi pengawasan pengelolaan kelas mempunyai tujuan utama. Yang pertama itu adalah tujuan utama dilaksanakan pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja guru, mengevaluasi kekurangan yang ada pada diri guru, kemudian guru mampu melaksanakan pengajaran dengan baik serta menjalin hubungan yang baik antara atasan dengan bawahannya. Yang pertama, dapat membangkitkan dan mendorong semangat guru dan tenaga administrasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian, agar guru dan tenaga administrasi lainnya dapat memperbaiki kekurangannya, berusaha bersama-sama mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode baru dalam kemajuan proses belajar. Kemudian yang terakhir, kerjasama yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah. Jadi pengawasan kelas ini penting karena bisa mengisi kekurangan dan saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, dan saling mengisi kekurangan. Kemudian jadi pengawasan ini juga bisa berguna bagi guru, siswa, dan juga pegawai lainnya. Jadi semua harus bekerja sama agar tercapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas. Nah, jadi adapun dari pendukung dan penghambat pengelolaan kelas itu, dalam pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa adalah faktor intern dan faktor ekstern, yang di dalamnya mencakup masalah tenaga pendidik, fasilitas lingkungan fisik, kemudian lingkungan masyarakat. Yang pertama, faktor intern, siswa berhubungan dengan emosi, pikiran, perilaku, dan kepribadian siswa. Kemudian yang kedua, sedangkan faktor ekstern berhubungan dengan lingkungan tempat belajar, penempatan siswa,
pengelompokan siswa dan jumlah siswa. Kemudian yang terakhir adalah faktor guru, juga mempengaruhi dalam upaya pengelolaan kelas, menyangkut masalah sosial emosionalnya. Jadi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas ini dia juga terjadi pada lingkungan, mungkin kalau dari siswa, mungkin dari lingkungan temannya, atau mungkin dari hubungan komunikasi, cara berinteraksi siswa dengan temannya atau dengan gurunya, dan juga guru juga berperan juga di situ dalam faktor pendukung ataupun penghambat dalam pengelolaan tersebut. Jadi baik, sekian dari penjelasan saya mengenai keterampilan pengelolaan kelas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.